Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan. Kita rindukan firman-Nya, karena itu mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan untuk menjadi roti kehidupan yang senantiasa mengenyangkan hati dan jiwa kami. Itu sebabnya berikanlah firman-Mu hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mau membaca kitab Amsal pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Itu sebabnya kita tidak boleh berspekulasi dalam kehidupan ini. Ya, karena apa? Karena setelah dunia ini semuanya kekal. Apakah itu keselamatan kekal? Kebinasaan juga kekal. Karena itu kita sekali lagi tidak boleh berspekulasi atau hidup untung-untungan. Ya, nantilah, itu urusan nanti. Yang penting hari ini, yang penting sekarang ini. Ya, bukan berarti kita mengabaikan yang sekarang. Tidak, saudara-saudara. Tetapi kita tidak boleh sembrono, karena hidup ini tidak terus di dunia ini. Dunia sementara. Ing donya pira lawase. Ing donya mung mampir ngombe, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita simak firman Tuhan ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya ternyata maut, kebinasaan. Apa untungnya kalau hal seperti ini? Orang menyangka jalan yang dia jalani, kepercayaan yang dia pegang, keyakinan yang dia hayati tekuni, ternyata ujung-ujungnya maut, kebinasaan. Karena apa? Karena jalan itu disangka oleh manusia. Artinya jalan yang dianggap lurus itu, yang disangka lurus itu menurut pikiran manusia, bukan menurut pikiran daripada Allah. Menurut pemahaman manusia, menurut pendapat, bahkan kebenaran manusia, dan bukan kebenaran Allah. Dan tentu hal seperti ini sebenarnya kebodohan yang luar biasa. Karena menganggap lurus, padahal itu dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang rencana Allah. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal yang ke-12, saudara-saudara, ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Ya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi jalan orang bodoh itu lurus menurut anggapannya sendiri. Jalan yang disangka lurus itu adalah jalannya orang bodoh, saudara-saudara. Karena menurut anggapan dia sendiri. Tapi ujungnya kebinasaan. Kita tidak boleh bodoh. Rasul Paulus kepada orang-orang di Athena tegas menyatakan ketika beliau melihat penyembahan berhala di mana-mana. Lalu Rasul Paulus mengingatkan, ya, Allah itu
tidak boleh disamakan dengan barang-barang mati, walaupun itu terbuat dari emas, perak, batu, permata, dan sebagainya. Ya, Allah itu Allah yang hidup. Dan ini sebabnya Rasul Paulus tegas mengatakan masa kebodohan itu kebodohan, saudara-saudara. Itu pemahaman manusia sendiri, kebodohan, menganggap Allah itu sama dengan benda emas itu tadi yang mati, punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar, punya mulut nggak bisa bicara. Kebodohan itu, saudara. Tapi orang percaya. Ya, maka Rasul Paulus bilang masa kebodohan dilupakan Allah. Kini saatnya masa kemurahan, di mana manusia diberi kesempatan untuk beroleh jalan yang benar. Maka tidak ada cara lain, saatnya untuk bertobat. Bertobat dari segala macam bentuk kebodohan dan pemahaman yang salah. Tapi fakta yang kita ketahui hari ini, saudara, semakin banyak orang bodoh yang menolak kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kita masih ingat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 dengan tegas mengatakan bahwa pengajaran salib atau dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan tentang salib itu jalan dari Allah. Itu cara dari Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi buat orang yang bodoh, ya, pemberitaan salib itu kebodohan, dianggap enggak masuk akal. Masa orang selamat melalui orang yang mau mati, yang disalib bisa menyelamatkan. Itu kebodohan. Mereka pikir mereka pinter, tapi sebenarnya sok pinter. Tidak mengerti memahami rencana daripada Allah. Ya, maka pemberitaan tentang salib itu kebodohan buat mereka. Dan kebodohan-kebodohan ini, saudaraku, puncaknya adalah kebebalan. Dan Mazmur mengatakan orang bebal di dalam hatinya itu berkata, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Artinya orang bebal itu jadi ateis. Enggak percaya adanya Tuhan. Jadi kebodohan itu meningkat sampai menjadi bebal, dan orang bebal itu orang ateis. Enggak mau percaya tentang Allah Sang Pencipta. Enggak ada itu. Semua terjadi dengan sendirinya. Ini kebodohan, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkemurahan. Ya, masa kebodohan dilupakan Allah. Ini adalah masa anugerah. Tapi dengan catatan orang harus bertobat. Artinya meninggalkan segala macam bentuk kebodohan dan berbalik kepada Allah. Tidak boleh memelihara kebodohan itu. Harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Dan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Percaya bahwa Allah itulah Sang Pencipta kehidupan, saudara-saudara. Karena memang Tuhan sudah menyediakan jalan buat manusia berdosa ini. Ya, itu sebabnya ketika Yesus wafat di atas salib Golgota, melalui pengorbanannya itulah jalan itu dibukakan, saudara. Surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 dan ayat 20. Dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir
yaitu dirinya sendiri. Oleh darah Kristus, ya, bukan perkara lain, bukan emas perak, tetapi oleh darah Kristus yang dicurahkan melalui pengorbanannya di atas salib Golgota. Beliau menjadi anak domba Allah yang tersembelih di atas salib Golgota itu. Melalui darah Kristus, melalui tubuhnya yang disalib itu, maka jalan yang baru itu terbuka. Melalui tabir tubuhnya Yesus yang robek itu. Dan itu dilambangkan, saudara, waktu peristiwa penyaliban itu, tabir dari bait suci di Yerusalem itu robek dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci itu tabir atau tirai tebal yang memisahkan antara ruangan maha suci dan ruangan suci. Ruangan maha suci itu lambang dari sorga, yang tidak sembarang orang bisa masuk ruangan maha suci, hanya imam besar 1 tahun sekali. Ya. Tetapi waktu Yesus wafat, tubuhnya terkoyak di atas salib Golgota, kemudian ditandai dengan tabir itu robek. Artinya terbukalah jalan dari ruangan suci itu menuju ruangan maha suci. Terbukalah jalan ke sorga, saudara-saudara. Itulah karya penebusan Kristus. Itulah jalan daripada Allah. Jalan yang lurus, yang sebenar-benarnya, saudara-saudara. Bukan menurut anggapan manusia, tapi menurut rencana dan kehendak Allah. Dan karena itu, hanya pribadi Yesus yang bisa berfirman di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Adalah pribadi Yesus yang dengan tegas menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa, masuk surga, kecuali melalui aku." Nah, ini jalan yang lurus, yang sebenar-benarnya, saudara. Bukan menurut anggapan manusia, pikiran manusia, pemahaman manusia, tetapi menurut rencana Allah, pikiran Allah, kehendak daripada Allah. Karena itu kita bersyukur, ya, masa kebodohan sudah dilupakan Allah. Kini adalah masa anugerah. Masa di mana manusia harus meninggalkan kebodohan itu dan menyambut jalan yang benar dari Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah menyambut jalan itu, dan marilah kita berjalan di jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu, dengan terus membangun kehidupan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Artinya, apapun tidak boleh membuat kita lemah. Apapun tidak boleh membuat kita bermalas-malasan. Situasi kondisi apapun tidak boleh membuat kita undur daripada Tuhan. Karena itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Kita sudah diberi jalan. Kita harus melakukan perjalanan itu, memanfaatkan jalan itu. Jangan kita sudah diberi jalan, tetapi kita bersantai-santai. Ya. Dalam iman kita tidak bisa katakan alon-alon, watone kelakon. Nggak bisa, saudara-saudara. Dalam iman kita harus berjuang. Dalam iman kita harus berlomba. Beberapa kali nasihat firman Tuhan bicara tentang perjuangan, tentang perlombaan iman. Ya. Bukan bersantai-santai ria, saudara. Bukan waktunya.
inilah saatnya. Saudara tidak boleh bersantai-santai, apalagi bermalas-malasan. Karena iblis nanti mengambil kesempatan ya untuk masuk dalam pikiran dan hati kita dan membuat kita kembali kepada kebodohan kita yang lama. Yang merasa kita tidak perlu Tuhan lagi. Saya begini juga berhasil, saya begini juga sukses. Ya, tapi jangan lupa hidup itu tidak hanya di dunia ini. Bahkan di dunia ini kita hidup hanya sekali, saudaraku. Tapi setelah itu kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, dan karena itu tidak boleh main-main dengan kehidupan. Jangan berspekulasi, jangan bermain seperti untung-untungan. Ya, tidak boleh. Pengikut-pengikut Kristus, dia harus tetap memelihara api semangat di dalam dirinya yang sudah dikaruniakan Tuhan oleh rohnya di dalam batin hati kita. Itu sebabnya marilah kita hargai jalan ini. Kita gunakan jalan ini. Ya. Kita tidak boleh kembali kepada jalan yang lama. Jalan lebar yang menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan sempit menuju kepada kehidupan. Kalau ini yang kita kerjakan hari ini, percayalah, kita sudah pada jalur yang benar. Sewaktu-waktu Tuhan datang, kita berjumpa, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau ya Yesus. Itu sebabnya kami mau terus merawat, memelihara, dan memanfaatkan jalan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Jalan lurus menuju ke sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami selaku umat milik-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Saudara angkat tangan dan tadakan ke atas serta terimalah rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari surga menyambut gerejanya, saudara dan saya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya.